Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel masih menyisakan luka dan tragedi kemanusiaan yang amat keji dan disoroti dunia. Berbagai pihak mulai melakukan gerakan dan menyatakan sikap agar segera dilakukan gencatan senjata agar tak semakin banyak korban berjatuhan. Tak hanya itu, publik kini mulai mengungkap kembali beberapa fakta di masa lampau terkait konflik kedua negara tersebut. Salah satunya dari Albert Einstein, seorang fisikawan jenius dan ilmuwan hebat dari Yahudi. Namun demikian, meski Albert Einstein seorang Yahudi, ia sangat membenci dan tidak suka dengan gerakan Zionis yang mendirikan negara bagi bangsa Yahudi di tanah yang dicuri dari Palestina. Surat yang ditulis oleh Albert Einstein tersebut mengandung prediksi kehancuran negara Israel. Surat tersebut berisi sekitar 50 kata dengan isi refleksi tentang nasib akhir Israel saat dia diminta untuk mengumpulkan dana yang disebut sebagai sel-sel teroris partai berkuasa Israel kala itu. Sekitar 10 tahun sebelum negara Israel mendeklarasikan pendiriannya, pada tahun 1948 silam di atas tanah yang dicuri dari rakyat Palestina, Einstein menyatakan bahwa pembentukan negara Israel tersebut bertentangan dengan sifat esensial Yudaisme. Surat fenomenal yang dibuat oleh Albert Einstein tersebut ditujukan kepada Shepard Rifkin, Direktur Eksekutif American Friends of the Fighters for the Freedom of Israel, yang berbasis di New York. Meski singkat karena hanya mencakup 50 kata, pesan surat Einstein ini mencakup peringatan mengenai bencana terakhir yang dihadapi Palestina di tangan kelompok teror Zionis. Surat ini ditulis usai berita pembantaian Deir Yassin di Yerusalem Barat pada bulan April 1948. Diperkirakan sekitar 120 teroris dari Irgun pimpinan Begin dan Sterngang yang dipimpin oleh teroris lain yang kemudian menjadi Perdana Menteri Israel, Yitzhak Shamir, memasuki desa di Palestina dan membantai sekitar 100 hingga 250 orang yang terdiri atas pria, wanita, dan anak-anak. Beberapa meninggal karena luka tembak, dan lainnya karena granat dilemparkan ke rumah mereka. Orang lain yang tinggal di desa yang damai itu, dibunuh usai dibawa dalam parade mengerikan melalui Yerusalem Barat. Ada pula pemerkosaan, penyiksaan, dan mutilasi. Isi surat Albert Einstein. Yang terhormat, ketika bencana nyata dan terakhir menimpa kita di Palestina, pihak pertama yang bertanggung jawab adalah Inggris, dan pihak kedua adalah organisasi teroris yang dibangun dari pihak kita sendiri. Saya tidak ingin melihat siapapun dikaitkan dengan orang-orang yang menyesatkan dan kriminal itu. Hormat kami, Albert Einstein. Dalam surat sepanjang 50 kata itu, Einstein menyebut pendirian Israel membawa bencana nyata terhadap Palestina. Berkaitan dengan hal tersebut, Einstein menyebut ada dua pihak yang harus bertanggung jawab. Ketika bencana nyata dan terakhir menimpa kita di Palestina, yang pertama bertanggung jawab atas hal itu adalah Inggris, dan yang kedua bertanggung jawab untuk itu, organisasi teroris yang dibangun dari barisan kita sendiri, kata Einstein. Atas dasar inilah, Einstein menyebut dia tidak ingin terkait dengan orang-orang yang menyesatkan dan kriminal terkait pendirian Israel. Sayangnya pandangan dan sikap pria kelahiran 14 Maret 1879 itu menjadi angin lalu. Hingga akhirnya kita semua sekarang mengetahui, Israel tetap berdiri sebagai negara berdaulat pada 14 Mei 1948 sampai saat ini. Meski begitu, fakta ini tak mengendurkan pandangan kritis Einstein soal pendirian Israel. 7 bulan berselang, Einstein bersama 29 tokoh ternama Amerika Serikat lainnya, menulis surat terbuka kepada The New York Times. Surat itu lantas diterbitkan New York Times pada 4 Desember 1948 berjudul New Palestine Party, Visit of Menachem Begin and Ends of Political Movement Discussed.
Poin penting dari surat itu adalah kritikan atas pendirian Partai Hararut di Israel dan kunjungan Perdana Menteri Israel Menachem Begin ke Amerika Serikat. Menurut mereka partai tersebut mirip dengan partai Nazi. Bahkan secara spesifik menyebutnya sebagai partai teroris. Partai Kebebasan di negara Israel yang baru dibentuk, sebuah partai politik yang organisasi, metode, filosofi politiknya, dan daya tarik sosialnya sangat mirip dengan Nazi dan partai fasis, tulis surat itu. Lalu soal kunjungan Begin ke Amerika Serikat, mereka menentangnya karena ini memberi kesan dukungan Amerika Serikat terhadap partai tersebut, yang bakal mempererat hubungan Amerika Serikat dan Israel. Jika semakin erat, maka praktis eksistensi Palestina jelas bakal terganggu. Atas dasar inilah, kata Einstein dan kawan-kawan, sudah seharusnya semua orang tidak mendukung langkah partai ini. Oleh karena itu, yang bertanda tangan di bawah ini, Einstein dan kawan-kawan, menggunakan cara ini untuk menyajikan secara terbuka beberapa fakta penting mengenai Begin dan partainya, dan mendesak semua pihak untuk tidak mendukung manifestasi fasisme terbaru ini, tutup surat itu. Menurut jurnalis Yvonne Ridley, yang meneliti surat-surat Einstein di kolom Middle East Monitor, surat-surat tersebut mengindikasikan bahwa Einstein meramalkan kehancuran negara tersebut di masa depan. Meski pernyataan tersebut dituangkan saat Israel baru berdiri. Dalam pandangan Ridley, Einstein menulis surat itu dengan rasa muak, melihat kekerasan yang terjadi, seiring pendirian negara Israel pada tahun 1948. Atas rasa muak ini pula dia tidak pernah mengunjungi tanah Israel, dan menolak tawaran menjadi presiden Israel pada 1952. Bagi Einstein, Israel terbentuk dari laras senjata, dinamit, dan darah orang-orang Palestina, tulis Ridley. Sejalan dengan surat Albert Einstein tersebut terkait kondisi Israel saat ini, sebagai negara yang mempunyai konflik perang berkepanjangan, Israel menjadi negara yang diprediksi berada di ambang kehancuran. Hal ini disebabkan oleh lawan perangnya dan kecaman dari berbagai negara di dunia. Selain itu, Israel juga menghadapi krisis politik dalam negeri, yang membuatnya sulit untuk membentuk pemerintahan yang stabil dan efektif. Israel juga mengalami isolasi internasional, karena banyak negara yang mengecam kebijakan-kebijakan Israel terhadap Palestina, seperti penjajahan, penggusuran, dan pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai krisis yang melanda negara ini, baik dari dalam maupun dari luar, menunjukkan Israel tidak akan bertahan lama. ودعتنا وتركت فينا لوعة فالكل يخفي دمعه ويواري الفهد يحكي للزمان حكاية ملئت بطيب الذكر والآن